Halo guys, assalamualaikum. Selamat tahun baru. Suasananya masih New Year-New-Yearan ya kan? Dan selamat kembali ke kehidupan nyata setelah liburan kemarin. Nah, gue mau nanya nih, kemarin pasti pas liburan lu bakal foto-foto gitu kan di objek wisata. Nah, biasanya yang difoto tuh paling yang ngezoom sebuah objek gitu ya kan. Kemudian foto potret di sebuah objek wisata. Sama paling foto pemandangan-pemandangan gitu guys. Nah, mungkin buat lu semua kadang gitu ya, masih aja ada yang ngebawa kamera dengan berbagai macam lensa yang ngebikin ribet. Jangan ya dek, jangan. Karena alangkah baiknya lo liburan tuh ngebawa sebuah handphone yang punya kamera dan bisa mengakomodir semua kebutuhan foto lo. Nah, ini gue bakal kenalin daily driver terbaru gue guys. Ini adalah Vivo X200 Pro yang punya sensor 200 megapiksel dan juga bisa nangkap visual dan juga detailnya tuh mantep banget gitu guys hasilnya. Tapi sebelum kita bahas detail soal kameranya nih guys, gue bakal unboxing terlebih dahulu. Kira-kira dalam paket pembeliannya secara resmi kalian akan mendapatkan apa aja. Nah, ini seperti yang lu lihat ya, di dalam kotaknya di sini ada unit dari device-nya yaitu Vivo X200 Pro. Terus ada SIM ejector kecil, ada dokumen-dokumen manual book dan juga kartu garansi yang biasanya kita skip nih. Kemudian dikasih soft case transparan dan terakhir ada USB-A ke USB-C bro. Dan ada adapter juga nih, pengisian dayanya tuh 90 watt Vivo Flash Charge. Nah, kalau kita lihat dari desain kameranya ya guys, ini modul kameranya tuh khas banget Vivo X series dengan sensor 200 megapiksel Zeiss APO telefoto kamera, kemudian 50 megapiksel Zeiss True Color main kamera dan 50 megapiksel ultra wide angle kamera lengkap dengan laser autofocus dan juga Zeiss optics-nya. BTW sedikit informasi guys, kalau sensor 200 megapikselnya di sini adalah sensor zoom terbesar yang ada di pasar smartphone saat ini bro. Jadi nih ya, sensor ini tuh nggak cuma bagus banget buat nyerap cahaya, tapi juga punya stabilisasi gambar yang keren banget nih. Terus kalau kita ngomongin kamera nih, memang Vivo harus diakuin banget sih. Kalau mereka tuh emang jagonya banget bikin foto potret yang luar biasa guys hasilnya. Gue coba ambil foto tanpa filter nih ya, langsung dari kamera. Dan hasilnya ini udah siap banget upload ke sosial media kalian guys. Kalau mau warna yang lebih natural, ini kalian bisa pakai yang namanya mode Zeiss Natural. Nah, dynamic range, kemudian detail dan warna dari foto 50 megapiksel ultra wide angle-nya ini guys juga keren banget menurut gua. Apalagi nih ya kalau dipakai buat motret langit guys. Lanjut, sekarang kita balik lagi ke kemampuan zoom-nya yang menurut gue ini gokil banget bro. Kamera ini tuh punya panjang fokus mulai dari 85 mm sampai 1150 mm. Dan kalau kalian mau nih ya, kalian juga bisa nge-push zoom-nya guys secara digital sampai 2,3 km. Bahkan kalau kita zoom 100 kali pun, ini detailnya tuh masih lumayan kelihatan. Karena bantuan AI nih yang bisa mastiin detailnya tuh bakal tetap tajam. Nah, kemampuan zoom-nya ini guys juga berhubungan sama fitur baru yang disediakan Vivo di X200 Pro ini guys, yaitu fitur telefoto Super Stage yang cocok banget nih buat lo yang suka nonton konser karena hasilnya menurut gue nih impresif banget sih bro. Jadi meskipun pada saat lo nonton konser, posisi lo tuh ada di tribun atas paling jauh dari stage gitu ya brother, lo jangan khawatir karena tetap bakal kelihatan dengan jelas. Ini benar-benar melebihi ekspektasi gue banget sih bro. Karena meskipun dalam kondisi cahaya yang redup guys, tapi fotonya tuh masih cukup detail. Bahkan di kondisi ngezoom yang cukup jauh sekalipun, ini oke banget. Bahkan gak sedikit juga nih ya yang ngerasa kalau posisi gue tuh deket banget sama si Yura ketika gue posting. Padahal aslinya mah kagak guys, jauh banget. Teknologi Zeiss T-Star Coating di sini guys juga benar-benar ngebantu ngurangin silau banget nih. Jadi hasil gambarnya itu kelihatan cakep dengan noise yang minim. Selain buat kebutuhan konser dan juga zoom yang luar biasa banget nih, lensa 200 megapiksel Zeiss APO telefoto di Vivo X200 Pro ini guys juga bisa dipakai buat foto makro. Dan hasilnya tuh cakep banget, tanpa perlu pakai pengaturan di mode Pro ya. Nah, lu tinggal aktifin aja nih mode super makro di kameranya, terus akan otomatis pindah ke mode zoom 3,7 kali menggunakan kamera telefoto 200 megapikselnya. Cakepnya nih ya, karena pakai lensa telefoto, kalian tuh di sini nggak perlu terlalu deket sama objeknya. Buat ngambil foto makro, pakai fitur telefoto makro. Kayak di handphone-handphone lain gitu bro, ini enggak ya. Nah, ini tuh sesuatu yang biasanya cuman kalian dapetin tuh di lensa makro buat kamera pro kayak DSLR sekitar 100 mm atau lebih. Yang merupakan panjang fokus ideal nih buat fotografi makro. Kalau kita lihat detail yang dihasilin, di sini juga kelihatan bagus banget ya guys. Kalian bisa nilai sendirilah hasilnya kayak gimana. Kalau gue boleh jujur guys, ini gue bisa bilang salah satu pengalaman terbaik gue sih soal foto makro pakai si smartphone ini.
Selain itu di sini juga ada Super Landscape Mode yang baru ya guys. Nah dengan mode ini nih Vivo X200 Pro secara otomatis tuh bisa tahu pemandangan apa yang kalian lagi coba potret. Dan langsung ngatur tuh setelannya secara otomatis guys. Jadi foto-foto pakai Vivo X200 Pro ini memang jauh lebih gampang sih menurut gua. Dan buat lo semua nih yang suka ngabadiin momen liburan pribadi dan orang tercinta gitu ya, si Vivo X200 Pro ini juga punya fitur keren banget, yaitu Telephoto Motion Portrait. Nah, fitur ini guys, bikin kamera di handphone tuh bisa nangkep momen-momen bergerak dan hasilnya itu tetap jelas dan juga detail, tanpa ada jeda-jeda saat ngambil foto gitu, alias zero shutter lag bro. Gak cuma itu ya, karena nih foto low light-nya juga nggak kalah memukau guys. Ya meskipun beberapa kali gue tetap temuin ada hasilnya yang sedikit blur, tapi overall sih 95% dari foto yang gue ambil guys, itu tuh hasilnya cakep banget. Terus buat perekaman videonya, ini berkat stabilisasi OIS-nya guys, bikin hasil rekaman video tuh tetap mulus ya, meskipun tanpa gimbal. Nah di sini kalian tuh bisa banget ngerekam video maksimal sampai di 4K 120 fps, bahkan 8K 30 fps sekalipun ini stabil hasilnya. Terus berkat Vivo V3 Plus chipnya guys di Vivo X200 Pro ini, kita bisa banget bikin video dengan latar belakang blur pakai fitur 4K Cinematic Portrait Video buat bikin efek yang sinematik. Sementara buat kamera depannya guys, ini resolusinya 32 megapiksel dan di sini kita bisa ngerekam video sampai 4K juga 60 fps dengan hasil yang stabil dan juga jernih. Sekarang kita bakal bahas masalah desain yang menurut gue ini premium banget. Nah di bagian belakang Vivo X200 Pro ini guys pakai material kaca ya. Dan kalau kita sentuh itu lembut banget. Dan alhamdulillahnya sih nggak gampang ninggalin sidik jari ya. Terus frame sampingnya juga terbuat dari aluminium pakai finishing brush metal yang bikin tampilannya tuh makin premium banget. Memang kalau kita telaah gitu ya, secara looks Vivo X200 Pro ini sebenarnya sekilas kelihatan kayak smartphone pada umumnya. Tapi satu hal nih yang agak beda guys, adalah tonjolan kameranya. Ini yang cukup gede banget di bagian belakangnya. Tapi ya gue juga ngerti banget sih secara gitu kan, karena ada sensor besar di dalamnya sini guys. Jadi pasti makan banyak ruang nih. Kalau kita genggam kayak gini, feels-nya tuh rasa-rasa lu cuman megang setengah dari handphonenya aja guys. Karena memang gak ada ruang lagi gitu untuk kita cengkram. Kalau lu kesini, ini ada tonjolannya. Jadi lu harus begini nih, supaya lebih nyaman untuk megang handphone ini. Terus nih bobotnya juga gak bisa dipungkiri ya, ini berasa banget berat ke sebelah atasnya guys. Bahkan nih saking gede modul kameranya, pas kita taruh di meja kayak gini guys, itu jadi kelihatan kayak miring banget gak sih bro? Nah untuk bagian tombol-tombolnya guys, ini seperti yang kalian lihat, di bagian samping ada volume rocker, kemudian ada tombol power, nah di atasnya ini ada speaker, dan di bawahnya ada speaker lain. Kemudian ada port USB-C, ada mikrofon, sama ada slot SIM card nih buat dual nano SIM-nya. Tapi sayangnya ya, di sini memang nggak ada slot ekspansi untuk micro SD-nya. Secara keseluruhan, smartphone yang punya berat sekitar 223 gram ini guys, juga udah punya sertifikasi IP68 dan IP69 dust and water resistant. Jadi udah lebih aman banget nih kalau misalkan amit-amit gitu ya, handphone ini tuh jatuh ke dalam air. Kemudian positioning tombol-tombolnya juga nyaman banget ya, feels-nya tuh clicky, jadi rasanya tuh makin premium. Haptic feedback-nya juga berasa padat banget. Jadi nggak berasa kayak haptic feedback di handphone murah gitu. Setelah gue nyobain handphone ini buat liburan gitu ya guys, menemani dan mengcapture momen-momen kebahagiaan gue saat tahun baru. Nah gue ngerasa bahwa handphone ini nggak cuman impresif di bagian kameranya aja, tapi menurut gue untuk bagian layarnya ini juga outstanding parah guys. Layarnya ini pakai OLED yang bener-bener cantik banget. Warna-warnanya juga tajam, cerah dengan resolusi 2800 x 1260. Ukurannya itu gede, 6,78 inci. Refresh rate juga tinggi ya, di angka 120 Hz. Dan pakai panel LTPO yang bisa menurunkan frekuensi itu sampai 1 Hz guys. Layarnya ini sedikit melengkung ya kalau kita lihat di semua sisi, yang mereka sebut sebagai quad curve screen, yang bikin nyaman banget nih buat swipe dari mana aja. Nah warna yang dihasilin juga super vibrant banget dengan kecerahan sampai 4500 nits yang tetap nyaman banget kalau kita pakai handphone ini di luar ruangan. Terus layarnya juga udah mendukung Dolby Vision dan juga HDR. Jadi kalau misalkan lu semua pengen nonton film ataupun video 4K itu kelihatan lebih hidup banget bro. Audionya di sini juga gue akuin memang juga nggak kalah keren sih, dengan speaker atas dan juga bawah yang ngasilin suara tuh jernih banget dan kaya gitu. Bahkan walaupun kita set ke volume yang tinggi sekalipun guys. Next kita bakal bahas masalah performanya. Nah ini nih banyak orang yang mungkin salah kaprah gitu ya, bahwa kalau handphone yang pakai MediaTek itu performanya nggak bakal sepowerful handphone yang pakai Snapdragon. Nah ini memang
lu bener-bener harus banget nyobain handphone ini guys. Karena menurut gue ya, Dimensity 9400 ini tuh juga luar biasa. Bener-bener cepet gitu ya. Dan menurut gue tuh udah ada di kelas yang sama dengan chipset Snapdragon terbaik guys. Mau main game apa aja juga bakal disikat sama nih handphone. Secara gitu ya, benchmarknya aja guys, hasilnya tuh di atas kertas udah bisa menggambarkan banget performa dari handphonenya tuh kayak gimana. Tapi memang ada satu hal nih yang buat gue tetap jadi catatan guys. Kalau Vivo X200 Pro ini kita pakai main game berat, kayak misalkan Genshin Impact dalam durasi yang lama, itu suhunya cenderung lebih sedikit panas. Ya hitung-hitung nggak apa-apa sih sebagai kompensasi dari performa yang ngebut kayak gini guys. Jadi gue masih bisa tolerir sih. Karena mayoritas gue setiap main game juga pakai casing, so buat gue nih nggak jadi kendala yang berarti lah. BTW untuk storage-nya ya, di sini udah 512 GB UFS 4.0, terus RAM-nya pakai LPDDR5X 16 GB dengan opsi ekspansi virtual sampai 32 GB. Baterainya di sini gue nilai juga cukup luar biasa ya guys, karena dengan kapasitas 6000 mAh semi solid state yang tergolong kapasitas segini tuh ya udah biasa aja gitu guys. Tapi ternyata di sini tuh baterainya bisa tahan sampai 2 hari, meskipun dipakai cukup intensif nih. Gak cuma itu ya, Vivo X200 Pro ini guys juga mendukung pengisian cepat 90 watt flash charge yang bisa ngecas sampai penuh gak sampai 40 menit guys. Dan untuk harganya, Vivo X200 Pro varian RAM 16 GB dan storage 512 GB ini guys dijual resmi di Indonesia dengan harga Rp17.999.000 dan tersedia nih dalam warna titanium grey, kemudian ada juga warna carbon black. Jadi kalau misalnya lo semua tertarik, langsung aja cek guys linknya di kolom description buat ngetakis. So kesimpulannya, menurut gue sih memang Vivo X200 Pro ini paket komplit banget, terutama buat elu yang suka videografi ataupun fotografi. Karena hasilnya ya memang se-outstanding itu guys. Lagi juga karena memang handphone ini handphone flagship ya, jadi memang sudah sewajarnya dan sudah seyogyanya handphone ini pasti bakal bagus banget bro. Kameranya tuh super solid banget, layarnya keren, performanya mantep dengan dukungan baterai yang juga juara. Jadi kalau kalian lagi nyari handphone flagship yang lengkap gitu ya, dan semuanya ada, terutama buat kebutuhan fotografi kelas atas seperti yang gue bilang tadi, menurut gue memang Vivo X200 Pro ini sama sekali nggak bakal bikin kalian nyesel guys. Tapi balik lagi sih ya, keputusan memang ada di tangan kalian. Memang gue selalu menyarankan setiap video review gue bahwa belilah handphone sesuai dengan kebutuhan kalian. So, pendapat kalian gimana nih soal Vivo X200 Pro ini? Langsung aja tulis feel free di kolom komentar guys. Bewok pamit. Assalamualaikum.